Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168876, kelas A2 Pagi Manajemen, jurusan Manajemen, mata kuliah E-Marketing, hari atau tanggal Senin 15 November 2021, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab jawaban ujian untuk UTS E-Marketing. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawaban: digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. 2. Jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawaban: karena untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawaban: crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawaban: jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, sedangkan peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Untuk soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Jawaban: crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasa dilakukan secara online. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut ini. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambar, maupun video. 2. Mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena hal ini justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Untuk soal nomor 6, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Jawaban: bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Unduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi microtasking. Untuk mengunduh aplikasi ini, kamu hanya perlu menggunakan smartphone dengan mengunduh aplikasi yang memberikan reward.
Jika kamu sudah melakukan registrasi dan login, maka kamu akan diminta untuk melakukan tugas. Misalnya mengunduh aplikasi, membuka kunci smartphone, hingga membaca artikel atau berita. Salah satu aplikasi microtasking yang sering diunduh oleh banyak orang adalah WAV. Untuk menggunakan aplikasi ini, kamu hanya perlu memainkan dan menyelesaikan tugas agar mendapatkan sejumlah uang. Menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO atau Search Engine Optimization. Untuk memulainya, kamu harus memiliki minat menulis dan menentukan jumlah jenis tulisan yang akan dibuat, seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Selain itu, kamu juga bisa membuat blog atau menulis posting dengan SEO friendly agar bisa masuk ke halaman pertama mesin pencarian, seperti Google, Yahoo, atau Bing. Hal itu dilakukan agar tulisanmu bisa meraih traffic blog, kemudian mendapatkan sejumlah uang melalui berbagai cara seperti Google AdSense, link afiliasi, dan lainnya. Mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan mengisi survei tersebut, kamu akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukarkan dari akunmu. Sudah banyak layanan survei online berbayar yang menawarkan kemudahan, seperti ClickSense. Keuntungan dari layanan tersebut adalah kamu dibayar menggunakan mata uang dolar. Selain ClickSense, kamu juga bisa mengisi survei online di SurfOn, Mobrok, hingga Viewfruit. Menjadi reseller domain atau website. Dengan menjadi reseller domain, kamu bisa membeli dan menjual kembali produknya. Semakin unik nama domain kamu, maka semakin mahal pula harganya. Untuk membeli domain, kamu harus menuju penyediaan domain, yaitu Niaga Hostinger, Domainesia, dan lainnya. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu pembeli menghubungi kamu atau menjualnya kembali di situs Philippa.com atau lainnya. Kamu juga bisa menjual blog atau website dengan konsep yang sama, yakni membeli domain. Menjadi freelance di berbagai bidang. Dengan bayaran yang sama seperti pekerjaan kantoran dan jam kerja yang fleksibel, kamu bisa menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Misalnya, kamu bisa mendaftar di situs sribulancer.com. Dalam situs tersebut, kamu bisa mencari dan menawarkan jasa seperti pembuatan dan pengembangan website, menulis artikel, desain, hingga administrasi. Keuntungan yang bisa kamu dapatkan sebagai freelance adalah memiliki banyak kenalan, sebab hal tersebut berkaitan dengan orang yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawaban, analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web. Berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. 6 alasan mengapa analisis situs web penting untuk pertumbuhan bisnis Anda. 1. Kenali pengunjung Anda dengan baik dan tingkatkan pengalaman pengguna. 2. Ketahui konten terbaik Anda dan fokus pada itu. 3. Ini membantu SEO situs Anda. 4. Lacak rujukan teratas dan bangun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. 5. Memanfaatkan tautan keluar teratas Anda sebagai peluang kemitraan. Dan yang keenam, melacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkannya untuk lebih banyak penjualan. Tujuan melakukan analisis web adalah banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah mungkin. Untuk soal nomor 8, ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital.
Salah satunya adalah model TCO. Sebutkan dan jelaskan model TCO tersebut. Jawaban, model-model TCO adalah sebagai berikut. Think. Think adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategi untuk dunia digital seperti perencanaan, komunikasi tradisional. Pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Kreatif. Menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pengembangan web hingga copywriting konseptual, penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan. Pembelian dan perencanaan media, optimisasi mesin pencari, pemasaran email, media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Dan yang terakhir, optimis adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik penambangan data, optimasi dan pengujian konversi. Optimis relevan pada setiap tahap proses. Untuk soal nomor 9, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS e-marketing. Jawabannya, meringkas bab 1 dan bab 2. Sekian jawaban UTS e-marketing dari saya. Terima kasih.